Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Fayambagi lil muslimi ay yu'raf annahu muslimun min husni zayyihi wa tanasuki hayatihi wallahu hadi ila sawa'is sabil. Al-awwal, idza dakhalta daraka aw kharajta minha fala tadfa' bil babi daf'an anifa aw tad'ahu yanghaliku li dhatihi bi shiddatin wa unfin, fa inna hadha munafin lil lutfi al islami alladhi tatasharrafu bil intisabi ilayhi, bal aglighu biyadayk, bal aglighu biyadika iglaqan rafiqa wa la'allaka sami'ta ma rawathu as-sayyidatu Aisyatu radhiyallahu anha min qawli Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Rawahu Muslim. Fayambagi lil muslimi, maka selayaknya bagi seorang muslim, an yu'raf, untuk dia dikenal, annahu muslimun, identitasnya sebagai seorang muslim dikenal dari min husni zayyihi, dari bagus pakaian dan penampilannya, wa tanasuki hayatihi, dan keserasian dari sikapnya. Wallah al-hadi ila sawa'is sabil, ya, dan semoga Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kita masih membahas kitab berjudul Min Husni, ya, Min Adabil Islam, ya, Min Adabil Islam, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Kitab ini membahas tentang adab, ya, al-adab. Apa itu al-adab? Yang juga sekarang menjadi bahasa Indonesia juga disebut dengan adab. Kalau merujuk ke makna kamus, makna leksikal, adab artinya husnus suluk wal akhlak, bagus perilaku dan akhlak, itu disebut dengan adab.
Di dalam ilmu bahasa Arab ada satu gelar disebut dengan al-adib. Nah, al-adib ini maknanya orang yang menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Ya, disebut dengan ilmu balaghah. Jadi 6 ilmu dikuasai: ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Nah, ilmu badi'. 6 ilmu ini yang dikuasai disebut dengan adib, orang yang adib. Nah, jadi tidak ada kaitan dengan masalah adab. Tapi pakar di bidang bahasa Arab tadi disebut dengan seorang sastrawan, adib. Tapi yang dimaksud adab di sini husnus suluki wal akhlak, bagus perilaku dan akhlak, disebut dengan adab. Kita sampai ke pembahasan yang dimana menerangkan bahwa identitas seorang muslim itu nampak dari cara berpakaian dan nampak dari perilaku. Jadi bukan hanya KTP Islam, tapi memang dari pakaian sudah bisa nampak dia seorang muslim, dan yang kedua dari sisi akhlak. Nah, orang yang berakhlak baik, sebagaimana yang pernah dinyatakan bahwa seluruh manusia pasti akan cenderung kepadanya, senang kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia atau perilaku yang baik. Itu fitrah manusia. Innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Sesungguhnya hati-hati manusia akan tertarik, akan menarik kepada rasa cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, itu dalam syair dikatakan, atau dalam maqalah dikatakan, innal quluba jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Sesungguhnya hati-hati manusia dia akan tertarik kepada rasa cinta terhadap orang yang berbuat baik kepadanya. Itu fitrah. Nah, salah satu bentuk cara berbuat baik dengan adab yang baik, perilaku yang baik. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Adab yang pertama di sini, idza dakhalta daraka aw kharajta minha, apabila kamu masuk ke rumahmu atau kamu keluar dari rumahmu, fala tadfa' bil babi daf'an hanifa. Jangan kamu mendorong pintu rumahmu itu dengan sangat keras. Ini adab yang sangat sederhana. Kita mau keluar dari rumah kita sekalipun, cara membuka pintu mendorongnya tidak terlalu keras. Begitu pula jika kita kembali ke rumah. Gitu. Atau kamu masuk ke dalam rumahmu maupun di saat kamu keluar dari rumahmu, jangan kamu mendorong pintu dengan sangat keras. Atau kamu biarkan pintu itu tertutup dengan sendirinya. Jadi keluar rumah tidak nutup pintu. Adabnya harus keluar rumah tutup pintu. Itu. Jangan dibiarkan pintu itu tertutup dengan sendiri. Mungkin karena apa? Angin akan tiup sehingga menghantam. Jadi pintu itu dengan sangat keras. Bisyiddah wa unfin. Nah, dan jika kamu menutup pintu juga, jangan menutup dengan terlalu keras. Karena hal itu berlawanan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kelembutan, termasuk dalam hal tersebut. Tapi tutuplah pintu itu dengan tanganmu dengan iglaqan rafiqa, menutup dengan pelan. Itu rumah kita sendiri, apalagi rumah orang. Rumah kita sendiri itu. Ya, diajarkan dalam adab Islam, membukanya dengan pelan, menutupnya dengan pelan, dengan berlahan-lahan, dengan pelan, tidak kasar. Ya. Ya, kalau orang Ternate bilang banting pintu. Ya.
Dia keluar, dia banting pintu, dia masuk rumah juga, dia membanting pintunya. Ya, Islam mengajarkan kelembutan sekalipun di rumah kita sendiri. Kalau membuka pintu pelan-pelan, tidak kasar, tidak keras. Begitu juga menutup pintu, baik di saat masuk rumah maupun keluar rumah. Ini adab pertama. Jadi beliau menyusun secara sistematis, mulai dari kita keluar rumah sampai nanti masuk kembali ke rumah kita. Adab-adab itu diajarkan. Wala'allaka, ya, mungkin kalian pernah mendengar atau kamu pernah mendengar ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Sesungguhnya kelembutan tidaklah diletakkan pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuat hal itu menjadi buruk. Hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Atsani, adab yang kedua, idza dakhalta baitaka aw kharajta minhu fasallim ala man fihi min ahlika min dzakarin aw untha bi tahiyyatil muslimin wa unwanil islam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila engkau masuk ke rumahmu atau kau keluar dari rumahmu, jadi masuk rumah atau keluar rumah, rumah kita, rumah pribadi kita, maka berikanlah salam kepada orang yang ada di rumahmu, dari keluargamu, baik laki atau perempuan, baik anak maupun istri. Bahkan ketika kita kembali ke rumah, tidak ada orang di rumah kita, tetap sunnahnya mengucapkan salam. Walaupun dalam rumah tidak ada orang. Ini yang sudah banyak ditinggal, ya, mengucapkan salam. Itu. Karena salam ini adalah tanda, unwan, ya, alamat keislaman yang kita lafadzkan ketika pertama kali berjumpa dengan sesama muslim, dan juga ketika kita mendatangi rumah kita ataupun keluar dari rumah, yang pertama kali yang diucapkan itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala ta'adil an hadhi tahiyyati al-islamiyati ila gairiha min sabahil khair au marhaba au nahwihima. Nah, jangan sampai kita cenderung mengganti ucapan salam yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang lain seperti selamat pagi, ya, selamat sore, selamat malam. Itu bukan ajaran dari Nabi kita. Atau marhaban. Ya, marhaban artinya menyambut selamat datang. Ya. Ahlan wa sahlan sekalipun, tapi dia tidak mengucapkan salam, itu gak punya nilai. Nah, jadi biasakan salam di rumah kita, di rumah orang lain. Ketika bertemu sesama muslim, yang diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan woi bro, ya, apa lagi bahasa Inggris tuh, ya guys, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah simbol Islam, dan ini adalah salamnya kaum muslimin. Ya. Biasakan, ya, mendatangi rumah kita, rumah saudara kita, atau di saat bertemu, itu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagian dari adab. Fa inna udulaka anha ila gairiha imatatun laha. Kenapa kita harus membiasakan mengucapkan salam ini? Kalau kita mengganti dengan ucapan yang lain, lama kelamaan syiar salam ini akan hilang.
Apalagi sekarang kan salamnya panjang, ya. Dicampur dengan salam-salam agama yang lain. Ya, panjang tuh. Saya juga gak hafal tuh. Nah, ya masing-masing punya salam, gak harus dipaksakan. Ya, kita gak boleh juga maksa orang agama lain menggunakan salam kita. Begitu juga kita jangan dipaksa mengucapkan salam agama lain. Itulah yang namanya toleransi. Kita menghormati salam agama lain untuk mereka. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kalau dicampur-campur dan dibiasakan, maka ini menjadi satu kebiasaan bahwa ada anggapan nanti ke depan bahwa salam itu seperti ini dalam Islam. Ada tambahan-tambahan salam yang lainnya. Salamnya orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di situ. Nah, dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain ditambah-tambah? Ya. Sudah paten. Ini yang nambah-nambah salam baru ini. Ini posisi kayak Nabi. Dia sudah rubah-rubah salam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas nama toleransi. Toleransi bukan begitu. Itu namanya campur aduk. Ya. Salam kita ada, sudah diajarkan. Salam agama lain juga, mereka juga punya salam tersendiri. Walaupun substansinya sama, ya. Solomon. Itu artinya salam juga. Tapi kan sighah salam yang langsung diajarkan oleh Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita syiarkan. Dan jangan malu dengan salam kita. Kalau kita menggunakan salam yang lain, maka salam yang syiar ini akan punah, akan hilang. Wahiyya syiarul Islam wa unwanul muslimin alladhi rasamahu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, salam ini adalah simbol agama Islam, tanda orang-orang muslim yang sudah diajarkan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bigaulihi wa fi'lihi. Jadi Nabi sendiri mengamalkan itu. Nabi sendiri mengucapkan salam dengan sighah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara lafaz dan perbuatan dilakukan oleh Nabi. Ada riwayat satu ketika Nabi mendatangi rumah seorang sahabat. Nah, ketika Nabi mendatangi rumah seorang sahabat, Nabi ketok pintu. Cara ketok juga pelan, tidak ada ketok dobrak pintu orang. Ya. Ada yang cara ketok ngintip di jendela, ada laisa min adab. Itu sahabat-sahabat Nabi saking adabnya ngetoknya pakai kuku. Pelan, sekiranya di dalam bisa dengar. Kemudian jeda waktunya lama, ketokan ke satu, ke kedua itu dikasih kesempatan. Mungkin lagi di kamar mandi, mungkin lagi sholat, mungkin lagi ganti pakaian. Jangan buru-buru. Nah, jadi Nabi datangi rumah seorang sahabat, diketok pintu. Ternyata dalam rumah itu sahabat sudah kumpul satu keluarga. Jadi mereka tahu di luar itu ada Nabi SAW. Nabi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka gak jawab, tapi dengar dan tahu ada Nabi di luar. Nabi ketok yang kedua kali lagi sambil mengucapkan salam. Hingga 3 kali. Karena memang ajaran Nabi kalau sudah memberikan salam 3 kali, kemudian tidak ada jawaban, maka falian sarif, hendaklah dia kembali. Begitu. Mungkin yang sahibul bait ada uzur dan lain sebagainya. Nah, ketika salam yang ketiga Nabi ketuk tidak ada jawaban, Nabi kemudian mau kembali, barunya sahibul bait keluar dari rumah. Kata Nabi, kalian dengar salam saya? Benar wahai Rasul, kami dengar salam yang pertama tadi. Nah, kenapa tidak dibukakan? Kenapa tidak menjawab? Kami sengaja, wahai Rasul,
agar dapat berkah salammu. Jadi kami sengaja biarkan engkau mengucapkan salam sebanyak-banyaknya agar rumah kami berkah. Itu. Dan Nabi melafadzkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab salam kan doa. Jadi mereka sengaja, kalau ketukan pertama, salam pertama kemudian dijawab, berarti mereka hanya dapat satu doa. Makanya sengaja sudah dibiarkan Nabi untuk mengucapkan salam yang kedua, yang ketiga, agar mendapatkan doa Nabi 3 kali doa. Itu menambah keberkahan rumah mereka. Nah, begitu sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka ingin mengambil keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sendiri mempraktekkan salam tersebut. Dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu juga salam penghuni surga. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Salam adalah ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Dalam tafsir dikatakan di dalam surga juga mengucapkan salam tersebut. Dan salam ini sudah diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam mengucapkan salam kepada malaikat. Malaikat menjawab salamnya. Dan makin panjang sirah salamnya, makin besar pahalanya. Karena dalam satu riwayat Nabi sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya, kemudian ada yang masuk ke rumah tersebut mengucapkan salam Assalamualaikum. Nabi mengatakan ashrun, 10. Orang kedua datang, orang berikutnya datang mengucapkan salam yang lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi mengatakan ishrun, 20. Orang ketiga datang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih lengkap lagi. Kata Nabi thalathun, 30. Ini di samping Nabi bingung nih, apa maksudnya 10, 20, 30. Kemudian ditanya, wahai Rasul, apa maksudnya? Tadi orang pertama datang mengucapkan salam, kau mengatakan 10. Orang kedua mengucapkan salam, kau mengatakan 20. Orang ketiga mengucapkan salam, kau mengatakan 30. Kata Nabi, yang pertama tadi 10, itu pahalanya 10. Karena salamnya paling sedikit ya, Assalamualaikum. Nah, orang kedua datang mengucapkan salam lebih lengkap, dapat 20 pahala. Dan orang ketiga mengucapkan salam dengan sighah yang sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia mendapatkan pahala 30. Nah, salam ini jangan kita mengkosor. Mengkosor, kadang-kadang salam sekarang berubah. Sakum, ya. Disingkat-singkat, sakum, assalamualaikum, ya. Jelas-jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dikosor-kosor begitu, ya gak dapat pahala. Sigotnya salam diajarkan pakai alif lam, ya. Afdal wa asah wa aslam, lebih selamat, lebih sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab juga salamnya pakai alif lam, waalaikumsalam. Nah, ini berlaku di sholat juga. Salam ketika akhir sholat harus salamnya menggunakan alif as, ya. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Ya, lebih sahih, lebih selamat, agar dinyatakan sah, keluar dari khilaf, itu menggunakan alif lam. Ya, assalamualaikum, bukan salamun alaikum. Ya. Assalamualaikum. Begitu juga menjawab waalaikumsalam. Nah, itu Imam Nawawi membahas secara spesifik dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah tentang masalah sirah salam. Wa'allamahu li khadimihi al-jalil Anasin. Bahkan salam ini diajarkan secara khusus
kepada pelayannya Nabi. Jadi Nabi ajarkan kepada seluruh sahabat, bahkan Nabi mempraktekkan salam itu sehari-hari. Dan Nabi juga ajarkan kepada pelayannya bernama Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik beruntung, karena ketika Nabi sampai di kota Madinah, ibunda beliau sudah mewakafkan Sayyidina Anas bin Malik untuk berkhidmah kepada Rasul. Dan waktu itu usianya masih belum menginjak usia balik, sehingga bisa setiap saat berada di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang sudah dewasa kan tidak mungkin ada di dalam rumah Nabi. Di situ ada istrinya Nabi, Sayyidina Anas bin Malik, di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunda dari Sayyidina Anas bin Malik, siapa namanya? Ummu Sulaim, ya. Nama Ummu Sulaim. Itu menyerahkan beliau menjadi pelayan. Dan tidak mungkin Nabi menjadikan anak kecil pelayan. Sebenarnya mau jadikan murid tuh, cuma pakai bahasa halus. Ini berkhidmah saja. Terserah kau perintahkan apa, nanti anak saya akan kerjakan. Dia jadi khadam. Tapi Nabi punya akhlak. Gak mungkin anak kecil ini dijadikan pelayan. Niat ibunya Sayyidina Anas ingin menjadikan murid biar mulazamah dengan Nabi setiap saat, setiap waktu. Dan Nabi tidak mungkin menjadikan anak ini sebagai pelayan. Makanya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, selama saya mulazamah dengan Nabi puluhan tahun, kurang lebih 10-11 tahun, tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa lakukan ini? Kenapa tidak lakukan ini? Harusnya kau lakukan ini. Tidak pernah Nabi ucapkan itu, karena Nabi tidak menjadikan sebagai pelayan anak kecil, tapi dikasih ilmu. Yang jadi pelayan ada Ibnu Mas'ud, ada Sayyidina Bilal. Nah, mereka sudah dewasa berkhidmah, tapi Sayyidina Anas waktu itu masih anak-anak dan berada di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata kepadaku, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakunu barakatan alaika wa ala ahlika. Wahai anakku, apabila engkau masuk ke rumahmu, bertemu dengan keluargamu, maka ucapkanlah salam. Sebab salam itu akan menjadi berkah bagi dirimu dan keluargamu. Jadi kita mengucapkan salam ke keluarga kita, orang-orang yang tinggal di rumah kita, itu menjadi barokah, kata Nabi Muhammad SAW, bagi penghuni rumah tersebut. Jadi jangan tinggalkan mengucapkan salam. Ini hal yang sederhana, tapi sudah banyak ditinggal. Datang ke rumah main masuk-masuk, gak ada salam. Ini rumah kita sendiri, apalagi rumah orang lain. Rumah kita sendiri, adabnya tetap mengucapkan salam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya. Wa qala Qatadatu, ya, Qatadatu. Wa qala Qatadatu ahadu a'lamit tabi'in al-fudala'i, idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlika fahum ahaggu man sallamta alaihim. Berkata salah satu ulama tabi'in yang mulia bernama Imam Qatadah. Beliau mengatakan, apabila kau masuk ke rumahmu, maka ucapkanlah salam kepada keluargamu. Maka mereka itu lebih berhak mendapatkan salammu atas diri mereka. Jadi justru keluarga kita itu lebih berhak mendapatkan salam, kata Imam Qatadah. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza intaha ahadukum ilal majlisi falyusallim, fa idza arada an yaguma falyusallim, falaysat al-ula bi ahaqqa minal akhirah." Ya, minal akhirah. Apabila engkau sampai ke satu majlis, tempat duduk, maka berikanlah salam. Maka apabila juga engkau ketika bangkit dari tempat dudukmu, maka berikanlah salam atau ucapkanlah salam. Maka tidaklah yang awal lebih berhak daripada yang akhir. Jadi ada adab kita yang lewat, ada orang duduk di satu majlis, kita lewat di tempat tersebut, yang lewat ini yang ucapkan salam, bukan yang lagi ngumpul duduk mengucapkan salam. Mungkin misalnya ada yang duduk di masjid, ya, di teras masjid lah, kita yang lewat seorang diri nih, sunnahnya yang lewat ini yang ucapkan salam, gitu. Ada juga adab di majlis pengajian atau di ruang kelas sekolah atau universitas atau kampus. Ini mahasiswa atau murid yang terlambat di saat guru sedang mengajar, jangan ucapkan salam. Itu kalau ini diajarkan oleh para guru-guru, ya, para ulama. Karena sebab yushawishu, mengganggu. Kamu udah datang terlambat, sudah duduk sana, minta izin. Ya. Jangan mengganggu guru. Nah, itu kebiasaan yang sering dilakukan oleh para ulama. Jadi kalau terlambat, guru sedang ngajar, sudah datang terlambat di kelas, tidak perlu mengucapkan salam. Dan begitu juga jika yang datang rame-rame, bukan satu orang, yang datang ada 3 orang atau 10 orang, ya, datang di majlis atau datang bertamu, cukup satu orang saja mewakili salam. Nggak perlu rame-rame. Satu kifayah sudah mewakili, karena datangnya bersamaan. Gitu. Nah, subhanallah, dalam agama kita diajarkan tata cara itu. Kalau kita ingin memahami lebih luas lagi, lebih terperinci lagi, ada ulama-ulama menulis kitab tentang masalah salam. Kitabus Salam atau kitab Tahiyatul Muslimin, atau yang paling ringkas di kitab Al-Azkar Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Adab yang ketiga, Ats-tsalits, idza dakhalta daraka fa'ash'ir man fiha bidukhulika qabla wusulika ilaihim li'alla yarta'u bimufaja'atik aw takuna kal mutakhawwini al-fahisi lahum. Idza dakhalta daraka fa'ash'ir. Adab yang ketiga, kalau kamu hendak masuk ke rumahmu, maka buatlah satu perasaan bagi orang yang ada di dalam rumahmu, bahwa engkau akan masuk ke rumah sebelum engkau sampai ke rumah tersebut atau sampai ke pintu rumah itu, atau engkau sebelum sampai kepada mereka, agar supaya jangan sampai mereka kaget, takut. Ya, kan ada orang, kasihan, kita tiba-tiba datang langsung di jendela, assalamualaikum, dia terkejut. Jadi ada, sebelum kita ucapkan salam itu harus ada semacam isyarat bahwa adanya orang yang ingin datang ke rumah tersebut, seperti menghentakkan kaki, oh ada orang, atau berdehem, atau diajarkan oleh para ulama mengeluarkan suara zikir, ya. Allah, kalau di pesantren itu Allah, 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 oh itu tahu. Sehingga dia tidak terkejut.
tiba-tiba assalamualaikum. Subhanallah. Jadi jangan kayak mata-mata, tiba-tiba ada, atau dia masuk secara pelan-pelan. Justru pagar itu kasih simbol juga ya Bapak. Oh ada orang. Jangan pelan-pelan. Ini yang dalam rumah ada penyakit jantungan bahaya. Dia kaget, fatal. Makanya adab yang ketiga ini, kalau kau masuk ke rumah, hadirkan semacam isyarat sehingga orang rumah tahu adanya orang yang ingin masuk ke rumah. Jangan diam-diam. Dengan berbagai simbol, berbagai cara, bisa dengan menghentakkan kaki sehingga terdengar oh ada orang, atau dengan suara zikir, di afdol, atau sambil membaca salawat. Nah, itu. Almarhum Ustadz Khalid itu, orang tuanya cerita, sebelum masuk ke rumah orang tuanya tahu ini datang, karena dari motor itu sudah sambil baca salawat. Itu bagus banget. Oh ya, ini Khalid sudah ada. Jangan langsung salam tiba-tiba, kaget. Itu. Apalagi masuk ke rumah tiba-tiba lebih bahaya lagi. Nggak pakai salam, tahu-tahu sudah dalam rumah orang. Ini adab ini. Dan sayang sekali di zaman kita, orang yang sudah tua sekalipun sudah tidak mempraktekkan adab ini. Ke rumah orang, dobrak-dobrak kaca rumah orang, jendela, pintu didobrak-dobrak, salam gak sabaran, salam kayak interogasi polisi lagi, ya lagi ingin apa? Menangkap terdakwa. Adab, pelan-pelan, assalamualaikum. Orang juga di dalam dengar. Itu. Cuma kan kadang-kadang dalam rumah itu dalam keadaan pakaian belum lengkap, karena dalam rumah, atau mungkin ada hajat atau apa, itu sabar. Yang bertamu ini harus sabar, pelan-pelan, tunggu. Makanya ulama mengajarkan ketukan pertama dengan salam, kemudian ke yang kedua itu kasih durasi waktu sampai dikatakan seperti sholat 4 rakaat. Dari ketukan pertama ke ketukan kedua, ini enggak cepat sekali, sudah begitu keras lagi, pengen sekali masuk, bukan ketuk lagi, dobrak itu pintu. Maaf, ada bilang, ya, paket, memukul aja, ya. Iya. Nah, ini, jadi kita Muslim tapi nilai-nilai adab Islam tidak dipraktekkan. Kalau kita praktekkan begitu indahnya, ya, agama kita mengajarkan adab luar biasa. Mengganggu orang yang dalam rumah. Gitu. Kemudian kalau mau datang, kalau yang ada, atur waktu. Sekarang kan mudah dengan handphone. Mungkin ada waktu yang tidak tepat, Sohibul Bait ini dalam keadaan sakit atau ada uzur, lain sebagainya. Ini juga akan dibahas di sini. Ya, akan dibahas di sini. Tapi adab ketiga ini penting sekali, yaitu ketika kita ingin mendatangi rumah kita sendiri sekalipun, atau rumah orang lain, jangan langsung tiba-tiba sekonyong-konyong bilang, ya. Tahu-tahu langsung depan rumah salam, atau langsung ketuk pintu. Tanpa memberikan isyarat kepada orang yang di rumah itu adanya kehadiran orang. Jadi sunnahnya justru menghentakkan kaki, ada suara, gitu. Jangan diam-diam. Gitu. Kan kadang-kadang tahu-tahu sudah di jendela, ini istrinya orang belum berpakaian menutup aurat. Karena dia kan tidak tahu ada orang. Itu. Dan jangan terburu-buru. Ngasih kesempatan penghuni rumah itu bisa mengetahui keberadaan kita, sehingga mereka sudah siap untuk bertemu dengan kita. Dan juga tidak terkejut dengan kehadiran orang secara tiba-tiba. Ajib. Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para kaum solihin. Nah, dikatakan di sini kalau kita datang tiba-tiba seperti pengintai, seperti mata-mata. Mata-mata itu kan diam-diam, ya, jalan juga pelan-pelan. Ya. Dan mata ini harus dijaga, jangan melihat ke rumah orang. Lurus saja.
Qala Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana abi Abdullah ibnu Mas'ud idza dakhala dara ista'nasa ay ash'ir ahlaha bima yu'nisuhum wa takallama wa rafa'a sautahu hatta yasta'nisu. Ini sahabat, cucunya sahabat ya. Jadi namanya Abu Ubaidah Amir bin Abdullah bin Mas'ud, tidak anaknya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabatnya bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, memiliki anak bernama Amir. Nah, beliau mengatakan begini, ayahku, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila masuk ke rumah, ista'nasa ay ash'ir ahlaha bima yu'nisuhum, ia memberikan isyarat akan kedatangannya kepada keluarganya. Nah, dengan cara apa? Wa takallama wa rafa'a sautahu, ia membaca beberapa kalimat. Tadi bisa kita ganti dengan zikir atau doa. Wa rafa'a sautahu, dan meninggikan suaranya, sehingga yang di rumah itu mendengar adanya kedatangan beliau atau adanya orang yang datang. Hatta yasta'nisu, hingga mereka yang di rumah itu memahami bahwa oh, di luar ada orang. Gitu. Jadi ini amalan dari Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, idza dakhala rajulu baitahu ustuhibba lahu an yatanahnaha aw yuharrika na'laihi. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab Hambali, lahir 164, wafat 241 Hijriah. Coba lihat ya, beliau mengatakan apabila seseorang masuk ke rumahnya, maka dia berdehem sebelum masuk ke rumah atau sebelum sampai ke pintu rumah. Berdehem, yatanahna, sebagai isyarat kepada penghuni rumah mengetahui adanya orang. Au yuharrika, ya, au yuharrika na'laihi, atau dia menggerak-gerakkan kedua sendalnya, atau apa? Menghentakkan ya langkah kakinya. Itu juga bisa menjadi cara ya. Oh, sehingga oh, ada orang di luar. Ketahuan dari mana? Dari suara hentakan kaki. Oh, ada orang. Jangan ginjik apa? Jalan pelan-pelan. Justru itu salah. Memang niatnya kadang-kadang biar tidak mengganggu kan. Tapi justru itu salah. Karena yang penghuni rumah tidak tahu ada orang. Dan juga bisa membuat ia kaget. Tahu-tahu ada orang di depan rumah. Itu. Jadi Imam Ahmad mengatakan berdehem atau menghentakkan langkah kaki dengan kedua sendalnya, na'laih. Qala Abdullah ibnul Imam Ahmad, Abdullah anak dari Imam Ahmad, beliau mengatakan kana abi idza dakhala ay raja'a minal masjidi ilal baiti yadribu birijlihi qabla ay yadkhula ad-dara hatta yusma' darbu na'lihi lidukhulihi ila ad-dari wa rubbama tanahnaha liyu'lama man fid dari bidukhulihi. Al-Imam Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan, ayahku Imam Ahmad apabila masuk atau kembali dari masjid menuju ke rumah, beliau menghentakkan kakinya sebelum masuk ke dalam rumah, agar didengar suara hentakan sendalnya untuk masuk ke dalam rumah beliau, atau kadang-kadang rubbama beliau berdehem ya, berdehem sehingga memberitahukan orang di dalam rumah akan beliau masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini caranya Imam Ahmad
dengan menghentakkan kaki atau dengan berdehen. Ternyata ini adab min adabil Islam. Walihada jaa fi sahihain an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyatruka ar-rajulu ahlahu laila ay an ya'tiyahum laila min safarin aw ghairihi ala ghaflatin ka'annahu yatakhawanuhum aw yaltamisu atharatihim. Nabi melarang dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, riwayat dari Sayyidina Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki, seorang suami mengetuk pintu rumahnya di malam hari ketika safar, ya. Atau datangnya mereka di malam hari ketika safar karena khawatir mereka dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Ka'annahu yatakhawanuhum aw yaltamithu atharatihim. Maka seakan-akan dia seperti orang yang mengintai mereka atau bisa menemukan kesalahan-kesalahan mereka, salah paham. Jadi maksudnya kalau ada jadwal kita keluar kota, kemudian memang jadwalnya ini ada pilihan datangnya pagi, sore, itu lebih baik dibanding kita datangnya tengah malam. Itu. Yang pertama mengganggu mereka yang lagi istirahat, orang rumah kita, kasihan. Kadang kalau menunggu suami pulang, jadwalnya nanti malam, itu mereka sendiri istirahat, terganggu. Ya. Ini kalau bisa memilih ya, tapi kalau keadaan ya, zaman sekarang kalau kita di Jakarta, memang berangkat sampai pagi, alhamdulillah ya. Sana berangkat malam, sini sampai pagi, masih bisa lah. Tapi jangan memilih nanti datang tengah-tengah malam. Kalau memang ada opsi memilih kedatangan kita ada waktu pagi, waktu sore, gitu. Karena waktu malam itu bisa terjadi hal-hal yang apa di sini dikatakan ya, salah faham dan juga bisa mengganggu mereka. Ini akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Itu. Nabi pernah datang ke rumah beliau, waktu itu di rumahnya Sayyidah Aisyah. Ada rapat penting. Jadi Rasulullah kalau keluar malam itu hanya dalam masalah yang sangat penting saja. Boleh keluar malam rapat dengan para sahabat sampai tengah malam. Nah, Sayyidah Aisyah menunggu Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya tertidur karena ternyata rapatnya cukup panjang. Selesai rapat sudah tengah malam, Nabi kembali ke rumah. Sudah janjian tadinya dengan Sayyidah Aisyah bahwa tunggu sebentar nanti saya balik biar nanti bisa dibukakan pintu kan. Ternyata Sayyidah Aisyah mungkin kecapean tertidur. Rasulullah datang, ketukan pertama pelan-pelan, kedua, oh kata Nabi mungkin dia sudah tidur. Nabi gak mau mengganggu Sayyidah Aisyah yang sedang tidur atau istrinya sedang tidur. Nabi tidur di depan pintu rumah. Oh, suami zaman sekarang gak dapat kayak gini. Iya. Dobrak ya pintu. Iya. Tapi Rasulullah SAW subhanallah, saking tidak mau mengganggu istrinya dan tahu karena datangnya tengah malam, beliau rela tidur di depan pintu rumahnya. Wafir riwayat tidak tidur tapi beliau duduk di situ. Sampai tiba mendekati waktu subuh, Sayyidah Aisyah terbangun, kemudian keluar dari rumah, buka pintu rumah, ternyata sudah ditemukan ada di depan itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya, wahai Rasul, sejak kapan dari sini? Berada di sejak tadi malam. Gitu. Saya gak mau mengganggu kau yang sedang tidur, sedang istirahat. Gitu. Nah itu satu contoh ya. Nah, begitulah akhlaknya Nabi. Sesuai dengan apa yang Nabi katakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian yang berbuat baik kepada keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik perlakuannya terhadap keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi praktekkan
apa yang beliau sabdakan. Yang keempat, adab yang keempat, al-adabu ar-rabi' idza kana ba'du ahlika qaran fi hujratihi min darika wa aradta ad-dukhul alaihi fasta'dhin. Apabila penghuni rumahmu, istrikah itu, anak sekalipun, ya, mereka kan biasanya sudah punya kamar sendiri, terutama anak-anak ya. Sekalipun itu anak-anak kita, kamar mereka gak boleh kita main masuk-masuk tanpa izin mereka. Itu adab. Dikatakan di sini, apabila kamu ingin masuk ke kamar mereka, minta izin kepada mereka. Sekalipun posisi kita orang tua, ini kamar anak kita. Subhanallah ya. Agar supaya kamu tidak melihat sesuatu keadaan yang tidak kamu sukai. Ya, mungkin mereka lagi ganti pakaian dan apa, atau ya dalam keadaan tidak baik lah, belum siap dengan apa pakaiannya, kita langsung main masuk, itu gak boleh. Walaupun kita orang tua, ini kamar anak kita, tetap ucapkan izin. Minta izinnya apa? Izinnya untuk orang Islam itu salam tadi. Ucapkan salam. Jangan langsung main masuk. Bisa jadi kamu akan melihat keadaan yang tidak disukai oleh dia, oleh anak kita, atau kamu sendiri tidak suka melihat hal itu. Sawa'an kana min halail awil maharim au gairihim ka ummika au abika au banatika au abnaika. Dan ini sama bagi yang mahramnya atau yang bukan mahramnya. Jadi aturan ini berlaku secara umum. Kamar orang tua kita, anak gak boleh main masuk kecuali dapat izin. Kalau zaman sekarang juga mungkin handphone gak boleh. Ini kan privasi juga. Gak boleh anak main ngambil tanpa izin. Istri juga begitu. Gak boleh ngambil handphone terus lihat-lihat tanpa izin. Kadang-kadang kan salah paham nih barang ini. Barang ini nih kadang bikin masalah. Tapi kalau pakai adab, semuanya harus pakai izin. Begitu. Masuk kamarnya orang tua kita harus izin. Masuk kamar anak kita juga harus ada izin. Itu handphone juga begitu. Harus ada izin untuk kita bisa lihat. Warawa al-Imam Malik fil Muwatta an Atha bin Yasar mursalan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala asta'dhinu ala ummi faqala na'am faqala ar-rajulu inni ma'aha fil baiti faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ista'dhin 'alaiha faqala ar-rajulu inni khadimuha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ista'dhin 'alaiha atuhibbu an taraha uryanatan qala la faqala ista'dhin 'alaiha. Diriwayatkan oleh Imam Malik ya, lahir tahun 93 wafat 179 Hijriah, di dalam kitab Al-Muwatta dari Atha bin Yasar secara mursal. Ada seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asta'dhinu ala ummi, apakah saya harus minta izin kepada ibu saya? Jadi ceritanya beliau tinggal hanya dengan ibunya. Ini kamar ibunya. Maksud beliau, apakah harus izin kalau masuk ke kamar ibu saya? Padahal saya kan yang merawat dia. Ini ibunya sudah tua. Apakah tiap kali masuk kamar harus minta izin? Gitu maksudnya ya. Mafhum mantuknya begitu. Apa kata Nabi? Naam, iya. Harus izin. Diulang lagi oleh lelaki tersebut. Sesungguhnya saya berkhidmah kepadanya di dalam rumah. Saya yang merawat ibu saya di dalam rumah.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, ista'dzin 'alaiha, minta izinlah kepadanya. Sekalipun dalam rumah hanya ada kalian berdua, dan sekalipun kamu sebagai anak, tugasnya melayani, merawat ibumu yang sudah tua. Tapi tiap kali masuk ke dalam kamarnya, harus tetap minta izin. Inni khadimuha. Maka Rasul SAW bersabda, ketika dia mengatakan, tapi saya kan yang merawatnya, wahai Rasul. Saya merawatnya. Apakah harus minta izin juga masuk ke kamar? Nabi ulang lagi, ista'dzin 'alaiha, harus wajib minta izin kepadanya. Apakah kamu senang jika kamu melihat dia dalam keadaan telanjang? Maksudnya kalau masuk tanpa izin, kadang-kadang orang tua mungkin lagi ganti pakaian. Ini juga jadi apa? Jadi satu pendidikan, sekalipun orang tua hindari ganti pakaian di depan anak, walaupun anak itu masih kecil. Kalau dia sudah faham-faham itu hindari. Ya. Jangan telanjang di depan anak. Gitu. Sekalipun itu anak kita. Qala la faqala ista'dzin 'alaiha. Kemudian Nabi mengatakan tetap harus minta izin kepada ibumu tersebut. Nah, ini insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi.